Baik, Pak Ustaz. Absen. Oke, baik. Oke, kita langsung ke materinya aja ya. Hari ini kita akan membahas tentang flowchart. Di sini ada yang udah tahu flowchart itu apa? Saya dulu. Nah, Flowchart itu merupakan badan alir yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis yang dihubungkan dengan mana. oke. Biasanya flowchart itu untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Saya. Flowchart biasa digunakan untuk menjelaskan suatu langkah-langkah agar bisa dipahami. Betul sekali. Selanjutnya ini contoh-contoh flowchartnya ya. Nah, flowchart adalah alat visual sederhana yang membantu kita memahami dan merepresentasikan proses dengan sangat mudah. Diagram alir menggunakan bentuk seperti anak panah, persegi panjang, dan berlian untuk menunjukkan langkah-langkah dan keputusan dengan jelas. Jika seseorang sedang mengerjakan proyek atau menjelaskan tugas yang rumit, diagram alir ini dapat membuat ide-ide yang rumit menjadi lebih mudah. Nah, untuk fungsinya, flowchart sendiri memiliki fungsi utama yaitu untuk mendokumentasikan, merencanakan, ataupun mengkomunikasikan proses yang rumit menjadi diagram. Tujuannya agar lebih mudah dipahami oleh orang awam. Tidak hanya itu, masih ada fungsi flowchart lainnya seperti memberikan gambaran proses secara visual ketika proyek akan dimulai. Nah, ini untuk simbol-simbolnya ya. Yang pertama ada simbol flow yang seperti garis panah ini. Ini digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini juga disebut dengan connecting line. Lalu yang kedua ada simbol lingkaran atau on-page reference. Simbol ini tuh untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar benda yang sama. Lalu ini ada off-page reference yang bentuknya seperti ini, seperti rumah terbalik ya. Simbol ini untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar benda yang berbeda. Nah, untuk ini selanjutnya ada simbol input atau output yang digunakan untuk menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Yang selanjutnya ada manual operation yang menyatakan untuk suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Lalu yang terakhir ada sebuah dokumen yang menyatakan suatu proses yang dilakukan atau komputer. Ada simbol yang digunakan untuk menyatakan awal sebagai garis komputer. Lalu ada simbol proses untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Lalu ada bentuk garis depan dan garis yang digunakan untuk menunjukkan posisi yang akan dilakukan oleh yakni garis depan. Lalu ada simbol yang sebenarnya proses untuk melaksanakan program atau proses yang ini yang digunakan untuk menyatakan suatu waktu yang digunakan. Lalu yang ini ada garis yang digunakan untuk menyatakan yang dilakukan untuk awal yang awal. Nah, untuk contoh-contoh flowchart ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak pembimbing yang sudah ada di sini. Silakan masuk. Nah, ada yang udah kenal sama kakak-kakak pembimbing ini belum? Kalau gitu harus kenalan dulu nih kakak-kakaknya. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin aku Kewan. Halo semuanya, kenalin nama aku Lydia. Di sini kita akan menjelaskan nanti tentang peserta yang belum menikah. Yang pertama, coba cari dulu penjelasan. Baik, di sini ada flowchart untuk login ke Instagram ya. Yang pertama itu ada mulai, dia menggunakan bentuk kayak oval gitu. Lalu untuk login Instagram itu menggunakan yang persegi panjang, menandakan proses. Selanjutnya input itu menggunakan seperti bentuk jeda genjang, memasukkan nama dan password. Lalu ada kondisional untuk pemeriksaan password. Nah, kalau passwordnya sesuai, dia akan masuk ke beranda Instagramnya lalu selesai. Namun kalau misalnya tidak sesuai, dia akan disuruh memasukkan password lagi. Nah, setelah memasukkan password, dia akan dicek lagi sesuai atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai akan
disuruh memasukkan password lagi. Nah, begitu juga seterusnya kalau nggak sesuai terus memasukkan password. Namun kalau sudah sesuai, dia akan langsung menuju ke beranda Instagram setelah itu selesai. Bagaimana, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Belum. Lanjut ke contoh yang kedua akan dijelaskan oleh Kak Ayla. Di sini aku mau jelasin flowchart tentang kita mengikat jangan itu akan genap atau ganjil dan seperti membedakan kedua tersebut. Yang pertama yang mestinya start dulu dimulai dengan bentuk flowchart seperti berikut, terus habis itu nanti kita mengikat bilangan dengan flowchart jejer apa namanya ini? Itu bilangan. Terus di bilangan itu nanti akan ada kondisi if jika bilangan tersebut di modulus 2 itu sama dengan 0, ini akan ada dua pilihan. Yang pertama, jika tidak, itu akan mengeluarkan output yaitu bilangan adalah bilangan ganjil. Jika iya, misal bilangan yang kalian masukkan itu genap atau bisa dibagi dengan 2, itu berarti outputnya akan menampilkan bilangan adalah bilangan genap. Lalu kedua itu akan selesai. Itu ada yang mau ditanyakan? Belum. Nah, setelah ini akan ada tugas kelompoknya ya. Tugas kelompoknya nanti akan terdiri dari 2-3 orang. Akan disesuaikan dengan jumlah siswa yang hadir hari ini ya. Untuk materinya ini nanti yang akan kalian ubah menjadi bentuk flowchart. Nanti setelah dibentuk, saya akan memberikan waktu 10 menit. Setelah itu nanti akan ada yang presentasi hasil dari tugasnya. Apakah ada yang kurang jelas tentang tugasnya? Oke. Berarti bisa dimulai ya. Untuk jika ada pertanyaan bisa tanya ke kakak pembimbingnya dan juga saya. Silahkan mengerjakan. Terus semuanya juga bisa diganti. Gimana caranya? Di sini. Katanya shortcut ada shortcut ada lagi. Terus ini tes panah ya. Apa namanya tadi pro ya? Terus kalau tes lagi bro? Kalau ini ada sticknya ini apa? Tiga sama kaki ngomong, tiga sama banyak selesai. Kita ngomong kita pakai yang di rumah aja. Tiga sama ngomong. Ini apakah benar? Kalau ya sih. Satu input angka dulu. Kita start dulu, terus kita input angka. Angka. Ini A2 per B2 sama dengan C2. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu adalah rumus Pythagoras ya teman-teman. Oh ini gede terus ya. Oh iya, mungkin bisa dikerjain dulu Mas. Apa dulu? Oke, lanjut. Waktunya udah habis ya. Sekarang apakah ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Tidak.
Ya, silakan Mas Dilo. Ya, terima kasih Bu Andi sudah mempersilahkan. Jadi siapa nih yang mau presentasi? Ya. Boleh silakan maju dulu. Beri tepuk tangan. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok saya menggunakan 3 orang. Ada Rahayu, ada Atia, dan saya sendiri Nisa akan menjelaskan dari hasil diskusi kami terkait membuat flowchart untuk menentukan sebuah flowchart yang segitiga tersebut apakah segitiga sama kaki, sama sisi atau sembarang. Jadi di sini mulainya dan nanti mulai dari masukkan banyak sisi A, B, dan C. Jika A sama dengan B, terus A sama dengan C itu nanti itu sudah pasti. Kemudian jika ini A sama dengan C itu kan, terus A sama dengan C itu salah, terus A sama dengan C itu salah. Dari sini seperti itu proses hasil diskusi kelompok kami. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Dengan Saya bertanya. Ayo silakan. Silakan. Saya perkenalkan, saya Ridwan dari kelompok belakang yang mengangkutkan Aziz, Fadil, dan saya. Di sini saya ingin bertanya dari diagram yang sudah dari flowchart yang kelompok Anda sudah buat. Jadi di situ pada bagian memasukkan sisi menggunakan bentuk jajar genjang. Mengapa Anda malah menggunakan bentuk persegi panjang? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya Ridwan atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman kelompok saya bisa bantu menjawab. Ya, silakan. Saya jawab. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Iwan atas tanggapannya. Benar bahwa untuk menunjukkan input atau memasukkan nilai itu dalam flowchart menggunakan jajar genjang. Sepertinya pada hasil yang telah kami buat itu masih banyak kekurangannya. Sekali lagi terima kasih atas koreksinya Mas. Terima kasih atas jawabannya Mbak Rahayu, Mbak Nisa. Ya, sudah cukup. Atau ada yang ingin dikoreksi lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau bisa dilihat, ini kan tadi yang sudah dijelaskan dulu tadi, input itu kan menggunakan jajar genjang ya, bukan pakai persegi panjang. Jadi benar yang dikatakan Mas Ridwan ada kesalahan dalam peletakan input di sini, harusnya pakai jajar genjang. Itu ada lagi yang ingin bertanya? Kalau sudah cukup bisa. Oke, terima kasih kembali. Saya kembalikan ke Bu Adi. Oke, bisa tepuk tangannya dulu untuk ini.